Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Juli 2022 dengan judul Jiwaku Haus kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari kita ikuti penjelasannya. Hati yang telah pernah merasakan kasih Kristus terus-menerus meneriakan rencana yang lebih dalam, dan apabila engkau beritahukan engkau akan menerima dalam ukuran yang lebih banyak dan lebih melimpah. Setiap upaya menyatakan Allah kepada jiwa menambah kemampuan untuk mengenal dan mengasihi. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 30. Seruan Kristus kepada jiwa yang haus masih dinyaringkan dan memohon kepada kita dengan kuasa yang lebih besar daripada mereka yang mendengarnya di bait suci pada hari terakhir masa raya itu. Pancaran air terbuka bagi semua orang. Kepada orang yang lelah dan lesu, ditawarkan aliran hidup kekal yang menyegarkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 64. Kemenangan terbesar yang diraih demi pekerjaan Allah bukanlah hasil alasan yang dikerjakan, fasilitas yang memadai, pengarah yang luas, atau kelimpahan uang. Kemenangan itu diraih dalam ruang pertemuan dengan Allah. Ketika dengan iman yang tekun dan keluh kesah manusia berpegang pada tangan dan lengan yang berkuasa itu. Iman yang sejati dan doa yang benar, alangkah kuatnya kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut adalah seperti dua tangan yang dengannya manusia pemohon berpegang pada kuasa kasih yang kekal. Iman adalah percaya pada Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi, gantinya jalan kita sendiri. Iman itu memimpin kita untuk memilih jalannya di tempat kebodohan kita. Iman itu menerima hikmatnya di tempat kelemahan kita, kekuatannya di tempat keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita sudah menjadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Kebenaran, kejujuran, kesucian ditunjukkan sebagai rahasia sukses kehidupan. Imanlah yang menempatkan kita untuk memiliki ini semua.
Disalin dari buku Pelayan Injil halaman 230. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan satu kekuatan, memberikan satu pertumbuhan iman bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan, seruan Kristus kepada jiwa yang haus, masih dinyaringkan dan memohon kepada kita dengan kuasa yang lebih besar daripada mereka yang mendengarkannya di bait suci pada hari terakhir masa raya itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu, kami menyerahkan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, para panitia, para tukang, dan juga material yang mereka gunakan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa agar mereka dapat melaksanakan fungsi tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Lebih daripada itu, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan, Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati KKR, KPA yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka dan juga lawat mereka ya Bapa. Dan lebih daripada itu, biarlah hikmat dan berkat sorga senantiasa dicurahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Biarlah mereka mendidik anak-anak dengan hikmat sorga untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun, juga Tuhan memberkati agar dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.